Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari 1 Yayan Distiana, 2 Penny Lestari, 3 Mai Intan Purnamasari, 4 Anila Pratiwi, dan yang kelima Ali Marus akan menjelaskan tentang modul 5 KB2, yaitu dampak tunarungu dan gangguan komunikasi bagi perkembangan anak. Yang A. Dampak tunarungu bagi anak. Dampak tunarungu bagi anak meliputi beberapa aspek. Yang pertama, aspek akademi. Perkembangan kecerdasan anak tunarungu tidak sama kecepatannya dengan mereka yang mendengar, karena perkembangan potensi kecerdasan dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa, sedangkan anak tunarungu itu tidak bisa mendengar. Jadi, dampak yang nyata dari tunarungu adalah terhambatnya kemampuan berbahasa. Yang kedua, aspek sosial emosional. Ketunarunguan dapat menyebabkan perasaan terasing dari pergaulan sehari-hari. Kekurangan pemahaman terhadap bahasa lisan dan tulisan seringkali menyebabkan anak tunarungu menafsirkan segala sesuatu itu salah. Keadaan ini menyebabkan tunarungu memiliki kecenderungan untuk bersikap yang mengarah pada kesulitan dalam menyesuaikan diri. Jadi, anak yang tunarungu itu wajib mendapatkan pendidikan sedini mungkin agar orang tua mereka mengerti apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka maksudkan. Selain itu, orang tua pun juga harus mendapatkan pendidikan tentang cara berkomunikasi kepada anak yang tunarungu agar orang tua tersebut dapat berkomunikasi dengan baik dengan anak. Sekian, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anila Pratiwi. Mbak Penny, sekarang saya akan melanjutkan aspek yang ketiga, yaitu aspek fisik kesehatan. Pada umumnya, aspek fisik anak tunarungu tidak banyak mengalami hambatan. Namun, sebagian tunarungu ada yang mengalami gangguan keseimbangan sehingga berjalannya kaku dan agak membungkuk. Gerakan mata lebih cepat, gerakan tangan lebih cepat atau lincah, dan pernafasannya pendek. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Ali Makrus. Kepadanya dipersilahkan. Tahapan normal perkembangan bicara yang dikemukakan oleh Robert M. Smith dan John T. Itu A. Fase reflexive vocalization itu pada waktu umur 0-6 minggu. Pada fase ini, bayi mengomunikasikan rasa lapar, sakit, atau rasa tidak nyaman melalui tangisan. Yang B. Fase babbling atau vocal play. Waktunya pada umur 6 minggu sampai 6 bulan. Pada fase ini, bayi mengeluarkan suara-suara seperti berkumur dan ia mulai bereaksi terhadap suaranya sendiri. Ia kemudian mengoceh secara berulang-ulang dengan berbagai tipe suara sesuai dengan bertambahnya usia. Yang C, fase lelling, itu pada umur 6 sampai 9 bulan. Pada fase ini, makin sering terjadi self-emission atau bayi mendengar suaranya sendiri dan mengulangnya. Vokalisasi biasanya mencakup pengulangan suku kata yang terdiri dari konsonan dan vokal seperti ma, atau pa. Yang D, fase eklolik, yaitu pada umur 9 sampai 12 bulan. Fase ini sering disebut fase membeo karena bayi meniru suara-suara yang dibuat orang lain dan suara-suara yang ditiru tersebut masih belum mempunyai arti. Dan terakhir yang E, fase true speech pada umur 12 sampai 18 bulan. Pada fase ini, anak mengatakan kata pertamanya dan ia menggunakan bahasa secara sengaja yang bertujuan sebagai alat untuk berkomunikasi. Kata pertamanya biasanya berupa sukata tunggal seperti mah atau dua sukata yang sama seperti mah.
Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan untuk presentasinya. Yang B, dampak gangguan komunikasi bagi anak. Yang pertama, hambatan dalam berinteraksi sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia perlu berinteraksi dengan lingkungannya. Untuk mengadakan interaksi sosial diperlukan adanya kemampuan berkomunikasi yang baik. Oleh karena itu, anak yang mengalami hambatan dalam kemampuan berkomunikasi akan mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, hambatan dalam pengembangan kemampuan akademik. Dalam pengembangan kemampuan akademik, kemampuan berbahasa baik secara reseptif maupun secara ekspresif memegang peranan penting. Ilmu pengetahuan disampaikan melalui bahasa, sehingga untuk memahami pengetahuan tersebut, seseorang harus memahami bahasa terlebih dahulu. Oleh karena itu, gangguan dalam kemampuan berbahasa dapat menghambat seseorang dalam mengembangkan kemampuan akademiknya. Bahasa reseptif adalah kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang didengar ataupun yang dibaca, bersifat input atau masukan. Contohnya, saat anak mendengarkan dan mengikuti instruksi seperti ayo mandi. Ini adalah keterampilan bahasa reseptif anak. Untuk bahasa ekspresif adalah kemampuan untuk mengekspresikan keinginan dan kebutuhan melalui komunikasi verbal ataupun nonverbal, bersifat output atau keluar. Contohnya ketika mereka ingin mengutarakan saya lapar atau saya ingin ke kamar mandi, tetapi mereka tidak bisa mengutarakannya. Mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Yayan Ristiana, yaitu yang ketiga, dampak tunarungu terhadap aspek sosial emosional. Itu dampak-dampaknya ada beberapa, ada 5. Yang pertama yaitu A, pergaulan yang terbatas pada sesama tunarungu. Jadi itu gini, terkait anak berkebutuhan khusus atau yang tunarungu itu, dia lebih suka berteman dengan temannya yang sama-sama tunarungu. Karena mengapa? Karena dia sama-sama mengetahui bahasanya, sama-sama dia bisa memahami, sama-sama bisa mengerti. Karena apa? Kalau dia tidak bisa kalau dia berbicara atau interaksi dengan orang biasa, terkadang orang biasa tidak mengerti apa yang dia bicarakan, akan menjadikan dia lebih gampang emosi. Jadi begitu. Yang kedua yaitu memiliki sifat egosentris yang melebihi anak normal. Salah satu unsur pengamatan yang terpenting adalah pendengaran. Sedangkan anak tunarungu itu tidak atau kurang memiliki unsur tersebut. Pengamatan atau anak tunarungu lebih tertumpu pada unsur penglihatan. Oleh karena itu, anak tunarungu ini mendapat sebutan juga sebagai anak pemata. Disebut anak pemata itu karena apa? Dia lebih jeli kepada penglihatan. Karena apa? Karena sistem pendengarannya sudah berkurang. Jadi dia memanfaatkan penglihatannya untuk berinteraksi kepada orang lain. Yang ketiga, memiliki perasaan takut, khawatir terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut menjadikan mereka bersikap ragu-ragu atau menimbulkan rasa takut atau khawatir, yang pada akhirnya ia tergantung pada orang lain atau kurang percaya diri. Jadi dia itu takut, khawatir kalau dia itu keluar rumah, terus masyarakat orang di sekelilingnya tidak bisa mengerti bahasanya, dia bisa takut. Dan dia takut, khawatir jika bergantung kepada orang lain. Bergantung kepada orang itu maksudnya gimana? Bergantung kepada orang lain itu jika ada orang yang mengerti bahasanya dan ada orang di sekelilingnya tidak mengerti bahasanya, orang yang mengerti tadi akan menjelaskan dan dia akan takut seperti itu, khawatir jika dia merepotkan orang lain seperti itu. Yang keempat, perhatian anak tunarungu sukar dialihkan.
Maksudnya tuh gini, jika dia menyenangi satu benda, kalau ada orang lain mau pinjam atau memintanya, dia pasti tidak akan mengasih, karena kalau dia sudah suka menyukai satu benda, dia akan tetap monoton menyukai satu benda itu. Jadi sukar untuk mengalihkan perhatiannya ke benda lain. Contohnya seumpamanya ini, ya tadi tuh memiliki satu benda dan ditukar dengan benda lain, dia tidak akan mau. Jadi seperti itu. Yang kelima yaitu memiliki sifat polos. Ya, anak tunarungu pada umumnya memiliki sifat polos sehingga dapat menyampaikan perasaannya atau apa yang dipikirkannya kepada orang lain tanpa beban. Misalnya gini, kalau orang lain itu dia lebih baik diam, karena kalau dia berbicara dengan bahasa isyarat pun orang lain tidak akan tahu. Jadi dia itu akan menilai orang itu, kalau orang itu bagus dia akan bilang gini, orang itu jelek dia akan bilang gini. Kalau kayak gitu, kalau nggak gini pasti gini. Gitu. Itu bahasa isyaratnya mereka. Jadi dia lebih suka diam karena dia tidak mau kalau orang lain itu tidak mengerti bahasanya akan menyebabkan dia emosi. Pasti itu. Kalau orang lain tidak tahu bahasanya dan dia akan menerangkan seperti apapun, orang yang tidak tahu bahasanya pasti dia emosi. Baik, sekian dari kelompok kami. Itu penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.